Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Rashidah Aisyah dengan NIM 2386202034, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi konsep dasar pemecahan masalah matematika untuk memenuhi bagian dari tugas UAS pada mata kuliah pemecahan masalah matematika yang diampu oleh Dr. Udip Tisnati MPD. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin utama. Pertama, pengertian masalah matematika. Kedua, perbedaan soal rutin dan non-rutin. Ketiga, masalah tertutup dan terbuka. Keempat, perbedaan soal latihan dan masalah matematika. Kelima, pengertian pemecahan masalah matematika, tujuan pemecahan masalah, dan kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, motivasi, dan biodata. Masalah matematika adalah suatu pertanyaan atau situasi yang penyelesaiannya memerlukan konsep, prinsip, dan prosedur matematika. Masalah seperti ini tidak selalu bisa langsung dijawab, sehingga diperlukan strategi dan cara berpikir yang tepat. Jadi, masalah matematika bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses menemukan jawaban. Berikutnya, soal rutin adalah soal yang penyelesaiannya sudah jelas dan dapat dilakukan dengan rumus atau langkah yang sudah dipelajari. Sedangkan soal non-rutin adalah soal yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, sehingga membutuhkan pemahaman konsep dan strategi yang lebih kreatif. Dengan demikian, soal non-rutin melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa. Contoh soal rutin misalnya mencari luas persegi panjang dengan panjang dan lebar yang sudah diketahui. Soal ini bisa langsung diselesaikan dengan rumus. Sedangkan contoh soal non-rutin misalnya menentukan dua suku berikutnya dari pola bilangan 2, 4, 6, dan seterusnya. Untuk soal ini, kita perlu memahami pola terlebih dahulu sebelum menjawab. Berdasarkan strukturnya, masalah matematika dibagi menjadi masalah tertutup dan masalah terbuka. Masalah tertutup adalah masalah yang jelas dan hanya memiliki satu solusi. Sedangkan masalah terbuka adalah masalah yang memungkinkan lebih dari satu strategi atau jawaban. Masalah terbuka sangat baik untuk melatih kreativitas dan keberanian siswa dalam berpikir. Contoh masalah tertutup adalah Ani memiliki 20 permen dan memberikan 8 permen kepada temannya. Maka sisa permen Ani adalah 12. Soal ini disebut tertutup karena hanya memiliki satu jawaban benar. Sedangkan contoh masalah terbuka adalah membagi roti berbentuk persegi menjadi 4 bagian sama besar. Soal ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Misalnya, menggunakan garis tegak lurus atau garis diagonal. Dalam matematika, soal rutin biasanya hanya memerlukan penerapan langkah yang sudah dipelajari, sedangkan soal non-rutin membutuhkan pemikiran lebih dalam sebelum kita menemukan prosedur yang tepat. Dengan kata lain, soal rutin menekankan latihan prosedur, sedangkan soal non-rutin menekankan penalaran dan strategi. Keduanya penting agar siswa tidak hanya bisa menghitung, tetapi juga bisa berpikir. Contoh soal rutin misalnya menghitung luas segitiga dengan alas dan tinggi yang sudah diketahui. Contoh lainnya adalah menghitung jumlah kelereng dari beberapa kotak dan kantong yang susunannya jelas. Contoh soal non-rutin biasanya siswa diminta memecahkan masalah yang belum langsung tampak jawabannya. Dari sini terlihat bahwa soal non-rutin menuntut pemahaman yang lebih mendalam. Berikutnya, masalah matematika juga dapat dibedakan menjadi masalah dengan satu solusi dan masalah multisolusi. Masalah dengan satu solusi hanya memiliki satu jawaban benar, sedangkan masalah multisolusi memberi kebebasan untuk mencari lebih dari satu cara penyelesaian. Pendekatan multisolusi ini sangat baik karena menekankan proses berpikir, bukan hanya hasil akhir. Contoh masalah dengan satu solusi adalah ibu membeli 3 kotak telur dan setiap kotak berisi 10 butir. Jadi totalnya 30 butir telur. Sedangkan contoh multisolusi adalah soal luas kebun yang memiliki beberapa kemungkinan ukuran, panjang, dan lebar. Soal seperti ini bisa diselesaikan dengan lebih dari satu pasangan bilangan. Jadi, siswa bisa belajar bahwa satu masalah kadang punya banyak jalan penyelesaian. Berikutnya, soal latihan dirancang untuk melatih kemampuan prosedural siswa dalam menerapkan langkah-langkah yang telah dipelajari. Sedangkan masalah matematika adalah persoalan yang jawabannya belum diketahui dan memerlukan proses berpikir untuk menemukan solusinya. Jadi, soal latihan lebih menekankan penerapan rumus, sedangkan masalah matematika menekankan proses berpikir dan pemecahan masalah.
Contoh soal latihan, misalnya, menghitung luas papan tulis berbentuk persegi panjang dengan rumus yang sudah diketahui. Soal ini cukup dikerjakan dengan langkah yang langsung dan teratur. Sedangkan, contoh masalah matematika adalah kebun berbentuk persegi panjang yang akan dibagi ke dalam petak-petak 1 kali 1 meter. Soal ini membutuhkan pemikiran lebih luas karena siswa harus merencanakan penyelesaiannya. Berikutnya adalah pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah proses menemukan solusi terhadap masalah yang belum memiliki jawaban langsung melalui strategi tertentu. Dalam proses ini, siswa perlu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali jawaban. Pemecahan masalah sangat penting karena melatih berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Tujuan pemecahan masalah matematika adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Berpikir kritis membantu siswa menilai informasi secara tepat. Berpikir analitis membantu siswa memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Sedangkan berpikir kreatif membantu siswa menemukan berbagai alternatif solusi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Berikutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari materi ini, pemecahan masalah matematika merupakan bagian penting dalam pembelajaran karena tidak hanya menekankan jawaban akhir, tetapi juga proses berpikir. Berbagai jenis soal seperti rutin, non-rutin, tertutup, terbuka, satu solusi, dan multi solusi sama-sama bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan siswa. Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu memberi ruang kepada siswa untuk berpikir, mencoba, dan menemukan strategi sendiri. Pada slide motivasi ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan penyelesaian. Jika suatu masalah terasa sulit, kita dapat memulainya dari langkah yang lebih sederhana terlebih dahulu. Pesan ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha dalam menghadapi setiap persoalan. Berikut adalah biodata saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.